Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Masih sehat kan? Masih sekolah di rumah, tapi tetap semangat ya. Hari ini kita mau beribadah, ibadah sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulai, kita mau melihat warta GKI Pulau Mas. Warta sekolah minggu GKI Pulau Mas. Yuk kita lihat dulu. Ya, adik-adik sudah perhatikan warta GKI Pulau Mas, warta sekolah minggu GKI Pulau Mas. Sekarang kita mau memulai ibadah kita, semua bangkit berdiri. Ayo yang semangat, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semua pakai gerak ya, dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau doa pembukaan, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah berkumpul di sini untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan mau pimpin kami satu persatu supaya bisa mendengarkan, mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan pimpin juga kakak-kakak yang akan bercerita dan akan memimpin pujian. Terima kasih Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami selalu taat kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang janjinya Tuhan. Tuhan berjanji untuk apa ya? Tuhan berjanji untuk menyertai kita semua. Nah, nanti ceritanya akan dibawakan oleh Kak Jessica. Sebelumnya kita mau bernyanyi lagi. Kita mau bangkit berdiri semua. Kita bernyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semua pakai gaya ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus sahabatku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Dan di bawah
di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Yesus Kaulah sahabatku. Yesus Kaulah sahabatku. Yesus Kaulah sahabatku. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan Mazmur. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita semua. Kita akan membaca Keluaran pasal 2 ayat ke-23. Kita akan membacanya sampai Keluaran 3 ayat 1 sampai 14. Adik-adik di rumah silahkan siapkan Alkitabnya. Lalu kakak akan tunggu kalian membuka kitab Keluaran. Sekali lagi kitab Keluaran pasal 2 ayat 23. Kita akan lanjut membaca sampai Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 14. Cukup panjang ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita lebih fokus sama Tuhan. Kakak mau ngajak kita semua untuk berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan bagi kami di hari Minggu ini. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu membaca firman Tuhan yang boleh membuat dan membentuk kami menjadi anak-anak yang baik. Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, supaya kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami hanya mendengar suara Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk ditegur, diubah Tuhan menjadi anak-anak yang baik sesuai perintah Tuhan. Datang dan masuk dalam hati kami Tuhan, diam dalam hati kami. Kami rindu bertemu denganmu, mendengar suara Tuhan dan mengikuti
jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Semua sudah siap dengan Alkitabnya ya? Kita akan membaca Alkitab dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23, lanjut terus sampai Keluaran 3 ayat 1 sampai 14. Kakak akan membacanya untuk kita semua. Perikopnya berjudul Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau kukatakan kepada orang Israel itu,
Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekalipun di luar kondisinya gak memungkinkan kita buat jalan-jalan, kita gak bisa lagi kemana-mana dengan bebas tanpa masker. Wah, pokoknya serba sulit deh sekarang. Tapi kita harus percaya, dalam kondisi yang serba sulit, dalam kondisi yang gak memungkinkan buat kita kemana-mana dan repot harus pakai masker segala dan udah deh banyak keribetan lainnya, kita percaya Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Kakak mengimani, adik-adik juga harus mengimani ya. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sangat menarik melalui tema Allah berjanji menyertai. Nah, sebelum kakak menjelaskan isi bahan Alkitabnya, kakak mau bertanya. Pasti kita semua, bahkan kakak ya yang sudah setua ini pun pasti pernah merasa takut atau pernah merasa tidak percaya diri. Benar tidak? Atau di rumah semua anak yang berani, anak yang pede. Wah, kalau seperti itu hebat dan pertahankan ya. Tapi kalau kita pernah merasa takut atau tidak percaya diri, kita sama ya. Karena apapun itu juga alasannya, misalnya contohnya seperti ini. Mungkin adik-adik pernah diminta oleh guru di sekolah untuk menjadi ketua kelas, atau diminta untuk memimpin sesuatu, atau kita diminta untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Pernah nggak seperti itu? Mungkin ada ya. Kita di rumah pernah merasa seperti itu. Atau yang paling gampang deh, di sekolah minggu ya, mungkin ini dialami oleh adik-adik yang ada di kelas 1 sampai kelas 3 ya. Pernah nggak disuruh berdoa terus kita takut? Malu, takut salah, nggak berani maju ke depan karena takut ditertawakan teman-teman. Pasti pernah kan punya rasa seperti itu? Nah, kakak juga pernah mengalaminya kok waktu masih sekolah minggu dulu. Ya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengatasinya? Nah, pada saat kita takut atau tidak percaya diri tadi, bagaimana kita meresponnya? Nah, kadang kita lihat ke contoh yang tadi ya, pada saat kita disuruh berdoa, gimana respon kita? Atau ketika kita ditunjuk jadi pemimpin, gimana respon kita? Kadang kan ada yang memilih untuk apa? Diem. Kalau diminta ya udah celingak-celinguk, diem. Atau nol-nol temennya gitu. Udah lu aja gitu. Kamu aja. Kamu nggak berani gitu. Kadang diem, gak mau merespon apa-apa. Atau langsung menolak. Ada nggak yang merespon seperti itu? Ada yang jawab, nggak mau kak, aku nggak bisa nggak mau kak, aku hari ini lagi bete, aku nggak mau dan seterusnya, menolak intinya. Atau respon yang ketiga nih, karena cuma ada 3 ya, 3 pilihan, diem, menolak, ya sekalinya bersuara nggak mau gitu ya, menolak. Atau yang ketiga, mau tetap menerima, mau tetap coba, sekalipun nggak pede, sekalipun nggak yakin kita bisa apa enggak, tapi kita percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kita berdoa, menuntun kita menjalani panggilan kita, entah sebagai pemimpin atau sebagai ketua, apapun itu, tapi kita tetap percaya. Sekalipun nih dalam hati kita merasa, aduh aku nggak yakin deh bisa, tapi kita tetap mau. Nah, artinya responnya masih lebih baik dibanding yang 2 tadi. Kita masih bisa berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Nah, sekarang kakak punya simulasi kecil, sedikit saja. Kakak akan minta bantuan dari salah seorang temanmu. Kita panggil ya. Siapa dia? Sini. Bantu Kak Jess. Nah, sudah ada Ivana
yang akan membantu kakak untuk bermain ya. Permainannya kira-kira seperti ini. Ivana harus berdiri membelakangi kakak, lalu tangannya dilipat seperti ini di dada. Lalu dia harus percaya sama kakak, kakak akan menangkap dia harus menjatuhkan badannya ke belakang dan kakak akan menangkap dia. Tapi kita coba perhatikan, Ivana berani nggak ya? Ayo kita lihat. Siap ya? Belum. Tunggu dulu. Ya, hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Berani nggak? Takut ya? Sekarang kita coba sekali lagi. Ivana masih punya keberanian apa enggak? Ayo. Siap ya? Ingat loh, permainan ini atau simulasi ini bisa sih adik-adik lakukan di rumah, tapi harus dengan pengawasan orang dewasa. Ada mama, papa yang melakukannya atau melihat adik-adik melakukannya, ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, gimana Ivana? Berani apa enggak? Berani. Kenapa berani? Karena kakak percaya mami nanti akan pegang. Oke, terima kasih Ivana. Ya, seringkali kita pernah merasakan hal yang dirasakan oleh Ivana tadi. Di awal Ivana mungkin sedikit tidak percaya diri ya. Dia merasa takut. Jangan-jangan dia nanti jatuh, kepalanya kena lantai, begitu ya. Dan ada banyak ketakutan lainnya. Tapi setelah Ivana mencoba untuk kedua kalinya, dia mau berusaha untuk percaya pada kakak karena dia yakin kakak akan menangkap dia dari belakang. Nah, apakah dalam hidup kita seperti itu? Kakak punya seorang tokoh Alkitab, namanya adalah Musa. Nah, kita akan belajar dari hidup tokoh Alkitab ini. Dia adalah orang yang sangat terkenal dengan kisah-kisah hidupnya. Kita mau simak sama-sama. Kita mau lihat dalam video yang sebentar lagi adik-adik lihat. Baik, kalau adik-adik sudah siap, duduk yang rapih, perhatikan layar monitor TV kalian begitu ya, atau pakai apapun itu di rumah. Adik-adik perhatikan dengan baik, simak, dengar baik-baik penjelasannya. Kakak akan menjelaskan apa artinya firman Tuhan dalam video berikut ini. Mari kita saksikan. The Faithful Hall of Fame, Moses. Ia adalah Musa. This is Moses. Ia adalah seorang keturunan Yahudi. Ia lahir di Mesir saat anak-anak keturunan Israel lainnya tak diperbolehkan hidup. Bangsa Israel hidup dalam penjajahan, tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup Musa. But God had a special plan for Moses. Musa menghabiskan masa kanak-kanaknya di kerajaan Firaun. Of the Pharaoh. Pada saat dia dewasa, ia melakukan kesalahan. Ia membunuh mandor Mesir yang menyiksa bangsanya, yaitu orang-orang Israel. Ketika Firaun mengetahui hal itu, ia berusaha untuk membunuh Musa. Ran away from Egypt. Sehingga Musa lari ke Mesir ke Midian. Suatu saat di Midian, Musa bertemu anak-anak Imam Yitro yang hendak ke sumur memberi makan dan minum domba-domba ayahnya. Tiba-tiba beberapa gembala datang untuk mengusir mereka, tetapi Musa menolong ketujuh gadis itu. Ketika Yitro mengetahui hal itu, ia memanggil Musa untuk makan dan berkenalan. Moses did for his daughters. He sent for Moses. Sebagai tanda terima kasihnya, Yitro menikahi anak perempuannya Zipora And he dengan married Zipporah, Musa. one of Jethro's daughters. Sementara itu di Mesir, Raja Firaun yang pertama meninggal dan digantikan oleh Firaun yang baru, New Pharaoh. yang tetap menindas bangsa Israel. The Israelites poorly. Bangsa Israel menangis dan berteriak minta tolong pada Allah karena Firaun terus menindas mereka.
Hal-hal buruk terjadi dan mereka tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel itu. Dan itu saatnya Tuhan Allah bertindak. Ini adalah Musa pada saat ia berusia 80 tahun. Suatu hari Musa sedang mengembalakan domba-domba ayah mertuanya Yitro, dan saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak berduri, tapi tidak terbakar. Musa berhenti untuk melihat keajaiban itu dan tiba-tiba suara Tuhan memanggilnya, "Musa, Musa." Tuhan berkata, betapa sedihnya Tuhan melihat bangsa Israel ditindas dan mau menolong mereka, dan Tuhan mau Musa melakukannya. And he wanted Moses to be the one to do it. But Moses Tetapi did not Musa berpikir dia tidak layak, God said, dan Tuhan berkata Allah akan menyertainya. but Moses said that he Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap bangsa Israel. said to tell the people that God Dan Tuhan berkata, "Akulah aku yang akan menyertaimu, fulfilled through Moses. dan aku akan mengenapkan janjiku God that he did melalui kepemimpinan." Nah, adik-adik perhatikan deh. Dalam hidup kita banyak kuasa Tuhan yang terjadi. Baik dalam kehidupan kita yang sedang senang, sedang sukacita, atau bahkan kehidupan kita yang sedang dirundung duka cita, yang lagi sedih. Adik-adik harus ingat bahwa apapun kondisi kehidupan kita, Allah tetap memelihara kita secara ajaib. Ada banyak hal yang gak pernah kita duga, yang gak pernah kita bisa ukur, gak pernah kita bisa bayangkan. Kenapa? Apa yang buat kita gak mungkin, tapi Allah memungkinkannya. Allah membuatnya menjadi nyata. Ketika kita ragu akan kuasa Allah, Allah tetap setia menjaga kita. Nah, yang kedua adik-adik, catatan penting yang kedua adalah perhatikan bahwa Allah mencari Musa. Allah mencari manusia. Buat apa adik-adik? Karena Allah mau menyelamatkan manusia. Allah membebaskan bangsa Israel melalui Musa. Demikian juga dengan kita yang hidup sekarang. Adik-adik gak perlu khawatir pada saat kita sedang sedih. Allah tetap menjaga kita. Allah mencari kita loh. Kalaupun kita mencari hal yang lain, tapi Allah tetap mencari kita, memanggil nama kita. Adik-adik harus bahagia karena Allah begitu mengenal kita. Kalau sampai kita mendengar ada yang memanggil nama panjang kita bisa tebak. Itu mungkin orang, itu pasti, bukan mungkin lagi. Itu pasti orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi mereka orang tua, mereka adik atau kakak kita. Tanggalkan kasut berarti kita melepaskan sepatu atau sendal kita. Dalam kebudayaan kita di Indonesia, kalau kita namu ke rumah orang, biasanya kalau masuk ke rumahnya, kebanyakan orang biasanya selalu melepaskan sendal. Apa sih artinya? Itu artinya kesopanan. Kita mau dibentuk jadi anak yang sopan dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya kita perhatikan ayat 7. Di mana ayat ke-7 sampai ayat 10 itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan mempercayakan tugas. Tuhan meminta Musa membekalinya dengan talenta, dengan kuasa, dengan kebisaan, melengkapi Musa dengan keberanian, dengan tanggung jawab. Tapi coba kita perhatikan respon Tuhan ketika Musa takut. Kita lihat ayat 12. Di sana Allah berjanji menyertai Musa. Karena apa? Allah paham, Allah mengerti, Allah tahu Musa punya ketakutan yang luar biasa. Musa merasa tidak percaya diri dan gak sanggup. Oleh sebab itu Allah bilang sama Musa, "Tenang Musa, aku akan menyertaimu. Tandanya kamu akan beribadah di mana? Di gunung itu, di Horeb." Artinya di situ apa? Allah berjanji untuk selalu ada buat Musa.
Jadi ketika Musa bersama dengan bangsa Israel, nanti Musa keluarkan dari Mesir, Musa ada bersama-sama memimpin mereka. Dan ketika ada hal yang Musa bingung harus berbuat seperti apa, karena bangsa Israel itu kan bangsa yang keras kepala ya, yang sulit diatur. Kalau Musa sudah mulai marah misalnya, atau Musa ketakutan misalnya, tidak bisa bicara dengan mereka, Musa boleh datang menghadap Allah. Lalu Musa boleh bertanya, Musa boleh bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah selain beribadah kepada Allah. Maka Allah akan memberitahu apa yang harus Musa lakukan. Nah, ada 5 janji penting. Di pembacaan kita sekarang, kakak akan sebutkan salah satunya. Dan 4 janji lainnya akan muncul di pembacaan minggu berikutnya. Nah, salah satu janji Tuhan kepada Musa adalah ada di ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, ketika Musa ragu, Musa berkata kepada Allah, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Baru di ayat ke-14-nya itu Tuhan menjawab, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Di sana janjinya itu akan menuntun, dan Musa tidak perlu takut bahwa dengan tegas Allah bilang, Allah menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa Allah adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup dari zaman nenek moyangnya sampai ke dia dan selama-lamanya. Allah yang ada hidup sebagai Allah Immanuel. Nah, ada yang pernah dengar kata ini, Immanuel? Apa sih Immanuel? Immanuel itu berarti Allah menyertai. Jadi berbahagialah kalian yang bernama Immanuel, karena arti nama kalian indah, artinya Allah menyertai. Sebagai Allah Immanuel, Allah itu ada untuk menghibur. Menghibur siapa? Musa, tapi juga kita sekarang. Allah hadir memberi pengharapan. Buat siapa? Buat Musa pada saat itu dan kita sekarang. Buat siapa? Maksud kakak apalagi? Allah menyertai siapa? Musa pada saat itu dan kita juga sekarang. Sampai di kita? Tidak, selama-lamanya. Sampai kita punya anak lagi, anak kita punya anak lagi, terus begitu seterusnya. Selama kita dan keturunan kita mempercayai Tuhan, mengimani siapa Tuhan, seperti yang diajarkan firman Tuhan, juga orang tua kita di rumah. Nah, demikian firman Tuhan, percayalah, imanilah bahwa Allah Immanuel yang pernah menjaga Musa, juga menjaga kita, keluarga kita, hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bukan dengan
memasuki doa syafaat, mari kita persiapkan hati kita. Adik-adik, kita berdoa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Kiranya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani, yang tidak lagi takut, karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati, berdoa, membawakan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang menjalani proses belajar mengajar dari rumah. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Kami boleh bersukacita belajar dari rumah dengan pertolongan para guru yang sudah mempersiapkan pelajaran-pelajaran itu buat kami setiap hari. Tuhan memberkati kami dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya kami bisa mendapat ilmu yang baik untuk masa depan kami. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus juga memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk para guru kami dan orang tua yang mendampingi kami, sekalipun mereka bekerja dari tempat pekerjaannya, ataupun buat orang tua kami yang setia mendampingi kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Tuhan mau menyertai mereka, memberi kekuatan dan kesehatan yang sama seperti Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami membawa gereja kami dalam tangan Tuhan. Tuhan mau menyertai semua pelayanan yang berjalan dari gereja kami. Kami berdoa untuk sekolah minggu yang setiap minggunya mempersiapkan bagian-bagian firman Tuhan yang mau disampaikan kepada orang tua kami atau bahkan untuk kami. Tuhan tolong dalam setiap persiapannya. Tuhan berkati setiap kakak layan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang ada di sekolah minggu maupun di ibadah umum. Kiranya berkat Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami tetap setia melayani Tuhan, tetap setia menjadi anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi situasi di sekitar kami pada saat ini. Kami berdoa bagi wabah corona yang melanda negeri kami. Kami kesusahan Tuhan. Kami perlu melakukan banyak hal untuk melindungi diri kami, melindungi keluarga kami. Kami memohon Tuhan menyertai kami. Kami belajar untuk taat kepada pemerintah kami, melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, sehingga kami tidak menularkan orang lain ataupun kami sendiri dilindungi Tuhan karena tidak tertular bahaya corona. Tuhan, mampukan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, tetap sabar menjalani masa-masa sulit ini sampai wabah ini berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, kami pun berdoa bagi negeri kami, para pemerintah yang juga bekerja keras menyelesaikan wabah ini, buat pemerintah kami yang bekerja keras untuk melindungi masyarakatnya agar tidak terkena bahaya wabah corona. Ada banyak tempat-tempat, ada banyak kota-kota yang juga pada saat ini berjuang supaya lepas dari bahaya corona. Tuhan mau tolong setiap orang di dalamnya, mau tolong pemerintah-pemerintah kami supaya mereka diberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Mereka pun memiliki keberanian dan bekerja dengan jujur, dengan semua hal yang Tuhan sudah perlengkapkan pada mereka, supaya mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan.
dan berserah kepada Tuhan agar apa yang mereka jalani ini, tanggung jawab yang mereka emban, kiranya ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita mengungkapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan atas firman-Nya dengan memberikan persembahan. Sebelumnya Kak Feby akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Uang persembahannya sudah disiapkan, kita mau menyanyi dulu sebelum kita memberikan persembahan. Jangan kamu khawatir. Sudah dikumpulkan, kita mau tutup dengan doa persembahan. Adik-adik, semua duduk yang manis, kita mau melipat tangan kita, tutup mata, kita mau mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mengumpulkan ungkapan syukur kami, persembahan kami ya Tuhan. Engkau mau berkati persembahan kami ini supaya menjadi berkat untuk gerejamu dan dipakai untuk memberitakan firman-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah online kita sudah selesai ya Kak J. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita mau menutup ibadah kita ini dengan bernyanyi. Semua bangkit berdiri lagi, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam
Kita mau doa penutup, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu online. Tuhan mau pimpin kami, supaya kami tetap menerapkan firman yang sudah diberitakan dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam kehidupan di keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, sekarang kita mau mengakhiri, Tuhan juga mau mengampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Kak Jessica. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kakak akan menjelaskan tugas GCR yang akan adik-adik lakukan di rumah. Nah, tugas GCR yang kali ini akan lebih menarik karena adik-adik tidak perlu menulis atau berpikir sesuatu lah. Adik-adik cukup bermain permainan yang namanya Samson dan Delila. Permainannya seperti apa? Sekarang Kak Jessica akan menjelaskan bentuk permainan yang namanya Samson dan Delila. Nah, adik-adik kalau memulai permainan pasti suit duluan kan? Nah, pada saat suit pasti adik-adik pakai jari kan? Nah, dalam permainan Samson dan Delila ini, permainannya mirip sekali dengan suit, tapi suitnya itu menggunakan anggota tubuh. Nah, begini caranya. Ini bisa dimainkan oleh 2 orang atau secara berkelompok. Adik-adik perhatikan ya. Samson melawan Delila, siapa yang kalah? Samson melawan Delila, Samson yang kalah. Samson melawan singa, singanya yang kalah. Kalau Delila melawan singa, maka Delila kalah. Ingat ya. Nah, masing-masing orang atau kelompok akan berdiri berhadapan. Setelah berdiri berhadapan dengan temannya, lalu pikirkan apa yang mau adik-adik pilih. Ada 3 pilihan. Adik-adik bisa memilih Samson. Kalau adik-adik memilih Samson, adik-adik harus menunjukkan gaya seperti ini. Karena Samson itu kuat. Lalu adik-adik bisa memilih Delila. Delila itu ya seperti perempuan lah gayanya. Jadi seperti ini. Ya seperti itu. Kalau adik-adik memilih singa, ya seperti layaknya singa dengan aumannya. Begitu caranya. Nah, seperti permainan suit, maka adik-adik berpikir dulu sebelum memulai suit dengan lawannya. Ketika sudah berpikir apa yang akan ditunjukkan, pada kehitungan ketiga, lalu mulailah untuk menunjukkan gaya apa kepada lawannya. Nah, setelah itu, kalau adik-adik tahu adik-adik kalah, silahkan berbalik arah dan berlari sekencang-kencangnya, lalu yang menang harus mengejarnya sampai dapat. Begitu caranya. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ayo kita bermain. Adik-adik, ini adalah posisi sebelum mulai. Jadi, masing-masing orang atau kelompok yang bermain
akan berdiri saling membelakangi. Kemudian, pikirkan apa yang akan kalian pilih. Samson, Delila, atau harimau. Ketika sudah memilih, dalam hitungan ketiga, silahkan tunjukkan. Kalau kalah, silahkan lari. Dan yang menang, silahkan mengejar. Baik, saya akan menghitung. 1, 2, 3.